Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Suwanto, guru SMP Negeri 1 Tonorejo, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Yang membersamai saya yaitu Ibu Rokaini, Sarjana Pendidikan SD, yaitu selaku fasilitator program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara, dan Bapak Ahmad Khairun Nasir, Sarjana Pendidikan SD, selaku pengajar praktik program Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Tujuan pembelajaran calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2.3 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3 ini saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik dan sekolah. Pendekatan yang digunakan coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki antaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik: pra-observasi atau perencanaan, observasi, pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. 2. Tertarik. Setelah mempelajari dan mengeksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami dari modul ini. 3. Gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan CGP dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. 4. Optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Selamat pagi, Bu Nurul. Bagaimana kabarnya? Selamat pagi Pak Wanto. Apa yang sudah Alhamdulillah baik sehat dan berkaitan senang dengan sekali bisa keterlibatan ketemu diri Bapak. dalam proses belajar? Nah, jadi terima kasih Ini bisa adalah bertemu proses dengan di saya mana nanti. saya Oh iya, saya dengar bersama Bu rekan Nurul Ini Pak. guru bahwasanya penggerak Bu Nurul mempraktikkan, memahami coaching dengan yaitu rekan saya mampu berkolaborasi dengan rekan sama CGP Rencananya saya memang saat akan melakukan mempraktikkan coaching proses dengan rekan coaching saya menggunakan Pak. alur tirta Nah, tadi beliau kesini dan sesuai ingin dengan prinsip menceritakan coaching sesuatu gitu. dalam
ruang Oh kolaborasi begitu, dan baiklah Bu. demonstrasi kontekstual, Saya di sini baik akan berperan melakukan sebagai observasi coach, mengenai coaching, proses coaching maupun yang akan sebagai dilakukan coach, Ibu nanti teman-teman. Ini juga Kak, ini Kak. observer. Nah, sebelum memulai Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coaching sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur Tirta baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Analisis untuk implement dalam konteks calon guru penggerak. Bagian yang kedua, memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching dalam supervisi akademik dan mampu mengaplikasikannya ke kegiatan supervisi. Jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca-observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan guru. Mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pelajaran. Menjadi pemimpin pelajaran harus memahami perkembangan murid secara menyeluruh, tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional murid. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetensi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terwujudnya pembelajaran yang berpihak pada murid. Menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah pada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Yang selanjutnya, memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi
kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. 2. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi melakukan melalui berbagai media informasi yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. 3. Membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu, saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah, namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah melakukan observasi kelas, saya tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca-observasi, sehingga sebatas pemberian nilai guru saja. Penerapan di masa mendatang, ke depan kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Dalam modul 2.1, dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seseorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang dapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar bagian guru penggerak. Faktor utama pelaksana supervisi akademik oleh kepala sekolah, kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah dan yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Demikian pemaparan dari koneksi antar materi modul 2.3. Terima kasih. Saya Suwanto, CPP Angkatan 11 Kabupaten Jepara. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan.